Nah, kalau di sini kita bicara soal workshopnya dulu nih ya. Nah, Mas Ipung, sebenarnya kalau si Biru Fest ini itu lebih concernnya pada pastanya atau kainnya? Kalau si Biru Fast itu ke kainnya, jadi sebetulnya itu untuk promosi aja, bahwa ini loh warna di kain bisa seperti ini. Oke, jadi maksudnya yang diperjualbelikan memang hanya pastanya ya? Hanya pasta. Ini nanti kalau ada yang nanya, ini harganya berapa Mas? Ah, Itu padahal Simok yang mau nanya. Simok yang mau nanya, ini harganya berapa? Dari tadi udah aku pegang-pegang terus, udah aku intip-intipin terus gitu kan. Termasuk yang dipakai ini loh ya. Itu jadi sebenarnya kalau karya-karya yang ada di belakang ini nih ada yang diperjualbelikan atau tidak Mas? tidak. Tidak loh, ya ampun, aduh. Padahal udah mupeng sekali. Jadi konsepnya memang hanya di pasta ya? Hanya di pasta. Oke. Mungkin sebentar lagi dengan timnya ke arah Ke arah sana. Oke, yeay, sebentar lagi akan ada nih ya berarti ya Mas ya yang produksi. mudah-mudahan cepat. Aduh, amin. Nah, selain di pasta nih Mas, kalau tadi saya mau lihat kan ada beberapa kain-kain juga ya. Nah, kayak yang di depan ini nih. Kayak yang di depan ini kan masih kain yang belum dicelup, belum diwarna dan tapi ini sudah di malam. Ya. Nah, ini sebenarnya produksi dari Mas Ipung sendiri atau ini ada maklon dari teman-teman Ini dari pengrajin gitu? teman-teman. Ya. Oh, gitu. Kebetulan ini teman-teman yang maaf ini ya selalu saya. Jadi ini teman-teman yang yang punya Batik. disabilitas. Oh, gitu. Ya, Ini teman-teman disabilitas yang Iya, buat? yang Oh, mengerjakan. oke. Jadi Jadi mereka membatik dulu. membatik, terus saya ngambil, saya beli, nanti di sini diwarnai, terus teman-teman yang Nanti yang jualan. Ya. Oh, gitu. Jadi memang benar-benar Mas Ipung ini concernnya hanya di warna ya. Warna, ya. Seandainya teman-teman mau seperti maklon atau apa itu bisa ya Mas ya? Bisa, Kalau seandainya nih kayak Simbok nih ya punya kain. Terus habis itu pengen warnanya yang biar kayak gini nih, biar jadi sesuai sama bisa. ahlinya gitu, bisa ya di sini ya. Oke. Berarti kita taruh kain nanti untuk diwarna sama timnya Mas Ipung atau Mas Ipung, Ya. baru nanti kita yang memperjualbelikan kembali. Oke. Jadi strobi lantai sendiri itu indigo, apa sih nyebutnya berarti indigo ya Mas tetap ya? tetap indigo, cuman Tetap kan indigo ya? jenisnya beda, tapi kebanyakan ya indigo gitu aja. Indigo gitu aja ya, karena sebenarnya kalau orang itu kan indigo terus ininya indigo Vera gitu. Iya. Nyebutnya terus aja langsung Vera, padahal ini bukan Vera ya, indigo strobilantes. Ya, Iya. jenis. Itu sebenarnya berarti bisa dipakai di kain apa aja Mas? Yang penting kain itu berasal dari alam juga. Berasal dari alam, itu maksudnya gimana tuh? Dari kapas, kulit, tanaman, atau dari serat-serat tanaman, Oke, yang selama ini dari paling, binatang juga bisa. oh gitu ya, bisa masuk juga ya? Iya. Oh, kalau selama ini yang paling banyak digunakan selain pasti katun ya, kalau katun pasti kan masuk ya. Apa itu Mas? Sutra mungkin? Sutra, terus dari serat nanas pernah, dari serat kayu eukaliptus ya. TBM itu ya. Itu juga bisa ya Mas ya? Bisa. Kalau kayak di satin gitu-gitu kurang ya dia? Selama kalau satin kurang ya, tapi ada satin pernah bawa itu masuk, cuma nggak begitu. Oke, berarti mungkin masuk. lebih kepada kain yang punya serat, Ya, punya alam. serat rapat ya, serat rapat dan alam ya. Dan berasal dari alam. Karena aku Simbok juga pernah coba tuh Mas, jadi di kain katun yang seratnya 80 kan kita kalau main kain gitu ya, ada serat berapa gitu ya. Nah itu kalau main di kain katun yang seratnya 80 ke atas, itu dia masuk dengan bagus gitu. Ya, Tapi kalau yang di bawah itu memang agak-agak berbeda atau mungkin ada treatment sendiri sebenarnya Mas? sebetulnya sama aja, cuman warna yang masuk itu nanti akan beda ya warnanya. Hmm, Sama-sama biru. hasil tapi warnanya cuman- ya, jadi mungkin bisa kayak gini juga nih ya Mas ya? Ini kan sama-sama dari strobilantes, tapi Bisa beda warna loh, 1, 2, 3 itu ya. Itu bisa beda semua loh ya. Ini padahal sama-sama daun strobilantes Ya. semua.
bisa ini Itu berbeda. dari klobot itu warnanya Lebih tua lagi ya Lebih kalau tua yang dari klobot. Karena mungkin dia seratnya dan daya serapnya lebih lebih tinggi ya. Oke. Kalau seandainya dari kain yang udah jadi seperti ini nih Mas, atau yang kayak gini nih ya. Nah ini aja lah, kalau ini kan udah jadi. Ini kan berarti dia sudah setengah jadi ya? Iya. Atau sudah jadi sebenarnya Mas? Belum, masih perlu dicelup. Ini kan belum rata juga. Jadi ini Ini kan di malam ya Mas ya? 2 atau 3 kali. Masih 2 atau 3. Nah itu juga tuh yang mau tanya. Kalau seandainya teman-teman nanya, kita mau dapat hasil biru yang maksimum itu minimal harus berapa kali celup gitu? Maksimalnya itu tergantung yang warna apa yang ingin yang disukai. Oke. Jadi misalnya kok warna seperti ini sudah oh ini sudah sesuai dengan hatinya, ya udah Berarti 2-3 kali cukup gitu udah ya. dihentikan gitu. Kalau mau lebih tebal berarti lebih lama lagi, lebih lama. celupnya. Nah, Karena itu kan celup berapa lama tuh Mas? Kain dicelup, saya biasanya nggak lebih dari 3 menit ya. kain dicelup 3 menit, diangkat dulu. Diangkat dulu, dioksidasi. Nanti warnanya sudah mulai biru, airnya sudah nggak menetes lagi, baru dicelup lagi. Ya tuh, dioksidasi itu artinya diangin-anginkan. Diangin-anginkan bahasa Jadi kitanya. warna ini bisa berubah kalau kena oksigen. Nah, itu. Jadi ketika dicelup, diangkat, itu pasti warnanya bukan biru. Bisa kuning, bisa hijau. Oke. Gitu. Jadi nanti kalau kena oksigen baru Baru berubah nanti pelan-pelan akan berubah. menjadi biru. Nah itu berarti karakter unik dari Strobilantes ya. Dan Simbok juga pernah coba tuh ya. Strobilantes itu pastanya warnanya biru. Iya kan warnanya biru kan Mas. Ya. Tapi ketika dicampur di air, untuk siap dicelup itu harus diaduk sampai warnanya menjadi hijau malahan. Nah, jadi kalau belum hijau tuh belum mateng ya Mas istilahnya ya. Belum maksudnya belum apa itu kan itu direduksi dulu. Jadi belum berubah. Jadi pigmennya itu masih partikelnya masih besar-besar. Oke. Nah, kenapa dikasih reductor itu supaya partikelnya pecah jadi kecil-kecil sehingga bisa masuk di benang-benang, sela-sela benang. Dan itu akan berkaitan lagi kena udara, warna itu akan menjadi besar lagi sehingga sulit untuk keluar lagi. Jadi udah istilahnya saling berpegangan. Ya udah ini ya, udah naik Yang gitulah ngunci. ya istilahnya ngunci ya. Nah itu dia. Memang dia punya karakter sendiri nih ya Strobilantes. Mungkin nanti kalau kita ada di kebunnya ada warnanya juga ya Mas ya yang kita bisa. Ada pastanya ya. Ada pastanya, kita bisa lihat langsung tuh nanti kayak apa sih sebenarnya pastanya gitu kan. Nah bicara kita di kain yang pewarnaan. Kalau saatnya kita menggunakan pewarna alam Strobilantes ini, kalau ada yang nanya nih, seawet apa sih gitu? Apakah nanti lama-kelamaan dia juga akan memudar seperti yang lain atau gimana? Itu tergantung dari apa ya awalnya ya cara pewarnaannya. Kalau itu betul itu menurut teman-teman saya juga sudah mencoba juga. Ini warna dengan kainnya akan lebih awet warnanya. Oh Jadi gitu? kainnya sudah sobek-sobek warnanya masih Kayak yang di rumah ya, dasar udah sobek-sobek tapi warnanya masih bagus ya. Iya. Ini apalagi Mas Ipung nih, pasti semuanya nih di lemari warnanya biru semua ya Mas ya? Tetangga-tetangga sampai bosen. Biru lagi. Udah biru lagi, nah itu dia tuh ya. Jadi bicara itu tadi tentang kain biru ya Mas ya. Mungkin nanti kalau Simbok akan membahas pewarnanya dan tanamannya nantilah di kebun. Aku lebih penasaran sama Mas Ipungnya, kainnya, workshopnya gitu di sini. Nah Mas Ipung, tadi bicara soal kain ya. Tadi kan udah bicara soal tadi gimana awalnya, kemudian Strobilantesnya, kebunnya. Nah aku mau kembali lagi nih ke kancah dari Mas Ipung sendiri. Selama perjalanan ini itu udah kemana aja nih Mas? Kelilingnya nih. Ya. Untuk Strobilantes itu kan yang banyak di Taiwan, di Jepang. Nah, mungkin saya untuk studi bandingnya dulu bersama teman-teman Warlami itu saya ke Taiwan. Oke. Terus ke Thailand juga. Ke Thailand juga. Terus untuk di Indonesia kayaknya belum ya, karena
di mana yang mau saya tuju, tempat yang ada Untuk studi banding ya? Ya. Oke, tapi kalau untuk kegiatan yang udah dipanggil selama ini bersinergi sama pemerintah juga ya Mas ya? Ya ada dari universitas, dari teman-teman Dari teman-teman apa itu kelompok-kelompok usaha gitu? kelompok usaha ya, biasanya Komunitas juga ya Mas ya? komunitas pembatik, Sibori, itu Surabaya, dari Bali juga, di Nusa Oh, Penida udah itu keliling yang kain, Indonesia ya? di Kalimantan dengan sasirangannya juga. Jadi udah sebenarnya Strobilantes ini, indigo Strobilantes ini udah dipakai hampir ke seluruh Indonesia sama teman-teman yang pengrajin ya? Ya, walaupun belum banyak, tapi sudah mewakili. Wah, jadi dimanapun sudah ada tuh ya ini ya, apa namanya teman-teman yang ini. Nah, Mas Ipung sendiri kalau kegiatan rutin nih yang dilakukan selama di Temanggung ini selain ada di workshop gitu, apakah ada kegiatan dengan komunitas atau apa itu Mas? Iya, di komunitas ada, komunitas dari terutama dari Warlami ya, Warna Alam Indonesia. Warlami ya. Jadi sama teman-teman yang khususnya yang bisa untuk mengembangkan pemasaran juga, itu yang sekarang saya kejar. Jadi ini ya pendampingan ya Mas ya, pendampingan ke teman-teman Warlami, ke teman-teman yang mungkin punya usaha untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Nah, menyangkut dari itu nih ya Mas Ipung, karena aku juga udah nggak sabar lagi ya kita mau ke kebun nih ya, kita mau ke sana. Ada nggak sih Mas tips atau kiat-kiat khusus nih buat teman-teman yang mungkin habis ini nih langsung terinspirasi mau menekuni, oke, aku mau bikin kain indigo gitu. Ada tipsnya nggak Mas? Apa ya? Yang penting semangat aja, semangat, kreatif, gitu ya. Jangan mudah putus asa. Oke, tetap semangat, tetap kreatif, jangan mudah putus asa ya. Nah, kalau teman-teman atau kawan Simbok yang mau belajar langsung ke sini bisa Mas? Bisa. Bisa ya? Bisa kapan aja atau harus by appointment dulu? Bisa kapan aja. Bisa kapan aja? Sebelumnya ngasih informasi dulu ya. Nah, informasinya itu bisa di mana? Di Instagram? Instagram bisa, di Facebook bisa. Oke, di Facebook namanya apa tuh Mas? Fatah Saifur R. Ipung. Fatah Saiful R. Ipung, nanti bisa di-add di situ atau via Instagram ya. Kemarin kalau Simbok sih followers ya. Itu ya namanya Si Biru Fest ya, Si Biru Fest. Si Biru bukan Sibori ya, Si Biru. Si Biru Fest ya. Nanti bisa dicek di Instagramnya. Kalau mau kawan Simbok mau kesini boleh langsung DM mungkin ya Mas ya. Boleh langsung DM, nanti akan dikasih tahu kapan sih bisa kesininya. Sebenarnya bisa kapan aja, workshopnya terbuka ya Mas tiap hari ya. Ini habis ini kita mau jalan-jalan ke kebun ya, kita mau lihat gunung. Dia ada di gunung apa Mas? Di kaki gunung apa? Di gunung antara Gunung Prau dengan Gunung Sindoro, jadi kita di tengah. So buat kawan Simbok semuanya, tetap semangat, tetap kreatif, jangan mudah putus asa. Itu tadi pesannya Mas Ipung ya buat teman-teman yang mau usaha. Kalau pesan dari Simbok tetap ya, saat ini sudah saatnya kita berkolaborasi bukan berkompetisi ya. Jadi seperti sekarang ini nih Simbok berkolaborasi sama Mas Ipung. Kalau teman-teman di sana yang masih bingung aku mau usaha ini punyanya cuman kain, bawa ke sini aja. Boleh banget ya kan Mas ya? Boleh sekali. Boleh sekali untuk nanti nyelup di sini, maklonin di sini ya. Jadi don't worry, nanti langsung aja DM ke Instagramnya Si Biru Fest. Jangan lupa juga follow IG Simbok di Simbok dan Ika Pramesti, dan kamu boleh langsung subscribe di YouTube-nya Simbok di Simbok Mus Indonesia untuk lihat semuanya bincang Simbok yang pastinya isinya bermanfaat. Jangan lupa share yang sebanyak-banyaknya ya. Kita ketemu lagi di bincang Simbok berikutnya juga. Bye bye.